Namun kini bangsa Filistin itu sudah punah, tidak ada lagi. Misalnya dalam Yesaya 25 ayat 15 dan 16, Alkitab dengan jelas berkata, beginilah firman Tuhan Allah, karena orang Filistin telah melakukan balas dendam dan telah melakukan balas dendam dengan kedengkian hati untuk menghancurkan dalam permusuhan yang tidak berakhir. Karena itu beginilah firman Tuhan Allah, ketahuilah, aku akan merentangkan tanganku terhadap orang-orang Filistin dan aku akan membinasakan orang-orang Kreta serta menghancurkan sisa-sisa orang pesisir. Jadi asal daripada orang Filistin adalah Pulau Kreta, ada yang menyebut sebagai Kaftor atau Kaftorim, tetapi bukan orang Arab. Tetapi bukan orang Arab. Tetapi bukan orang Arab. Tetapi bukan orang Arab. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Pirianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan siang hari ini, di video saya kali ini saya akan mengajak kita teman-teman ya untuk melihat bersama ya bagaimana penjelasan yang sangat luar biasa menurut saya ya, sejarah singkat Israel dan Palestina. Ya kan, karena kita melihat hari-hari ini begitu panasnya konflik antara Israel dan Hamas yang dimulai pada tanggal 7 Oktober dan sampai saat ini masih saja ada serangan yang dilakukan oleh Israel, dan kita melihat data terakhir ada sekitar 8.000 ya yang sudah meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza, dan ada sekitar 1.400 juga yang sudah meninggal dunia di wilayah Israel ketika Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober, teman-teman. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini yang menyerukan, ayo Muslim sedunia bersatu, mari kita lawan Israel karena mereka telah memperebutkan tanah milik kita, ya kan, yaitu wilayah Gaza atau Palestina itu, atau malah itu yang ada Masjid Al-Aqsa dan juga Kubah Emas. Mereka mengklaim itu adalah milik mereka. Padahal kalau kita melihat dari sejarah dan juga kitab suci, orang Yahudi jelas itu adalah miliknya orang Israel. Tapi nggak apa-apa. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan saja bagaimana penjelasan yang luar biasa dari Pak Pendeta Rubin Adi Abraham. Dan berikut videonya. Sebelum saya mengupas lebih jauh, saya ingin memaparkan secara singkat sejarah ringkas Israel. Saudara, ada seorang yang bernama Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim yang sekarang ada di Irak untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kemudian Abraham, Ishak, dan Yakub, anak dan cucunya, menjadi patriark atau bapak leluhur Israel. Israel kemudian tinggal di Mesir selama 430 tahun sejak Yusuf, anak daripada Yakub, menjadi perdana menteri di Mesir. Tetapi ketika Israel ditindas oleh Firaun, mereka kemudian kembali ke Kanaan dipimpin oleh Musa, di mana Tuhan membelah Laut Merah oleh kuasanya melalui Musa. Setelah masuk pada tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, penerus Musa, Yosua membagi tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Kemudian mereka masuk pada zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Semula kerajaan Israel itu bersatu. Saul, Daud, dan Salomo menjadi raja mereka. Tetapi kemudian setelah anak Salomo memerintah, Rehabeam, kerajaan itu terbagi. Bagian utara, 10 suku dipimpin oleh Yerobeam, itulah yang disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, yang di kemudian hari ditawan oleh kerajaan Asyur 721 sebelum Masehi dan tidak pernah kembali lagi. Dan yang kedua adalah kerajaan sebelah selatan, yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem yang terdiri hanya dari 2 suku, yang tahun 586 sebelum Masehi ditawan oleh Babel, tetapi 70 tahun kemudian mereka bisa kembali ke Israel. Nah, sejak kembali ke Kanaan ini, Israel dijajah silih berganti oleh berbagai bangsa. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, pada waktu itu Kanaan atau Palestina namanya sekarang, itu dipimpin atau dijajah oleh Kaisar Romawi. Bahkan pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Suci itu dihancurkan oleh pasukan Romawi. Sejak itu Israel mengalami diaspora, terserak ke seluruh dunia selama berabad-abad, sangat lama sekali. Nah, ketika daerah Kanaan itu mulai agak kosong karena Israel sudah terusir di sana, pada abad ke-7 ketika Islam muncul dan kekhalifahan Islam mulai menguasai tanah Kanaan, mereka mendirikan masjid Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas, dan juga Al-Aqsa, Masjid Kubah Hitam.
Lalu kemudian orang-orang Arab mulai berdatangan dan tinggal di sana sampai hari ini. Inilah cikal bakal bangsa Arab yang tinggal di Palestina. Ada satu pertanyaan penting di sini. Apakah orang Palestina yang ada sekarang ini ada kaitan dengan bangsa Filistin yang dicatat di dalam Alkitab? Jawabannya tegas, tidak. Orang Palestina sekarang itu bukan keturunannya Goliat yang badannya besar, saudara-saudara. Karena orang-orang Filistin yang dicatat dalam Alkitab itu berasal dari Eropa, dari Pulau Kreta, daerah Yunani. Mereka adalah bangsa pelaut. Mereka adalah penyembah Dagon, dewa ikan. Nah, jadi bangsa Filistin ini datang, masuk ke tanah Kanaan, melenyapkan bangsa asli Kanaan, ada suku Awi dan sebagainya. Lalu kemudian orang Israel yang dipimpin oleh Musa datang kemudian setelah bangsa Filistin ini. Namun kini bangsa Filistin itu sudah punah, tidak ada lagi. Misalnya dalam Yesaya 25 ayat 15 dan 16 Alkitab dengan jelas berkata, beginilah firman Tuhan Allah, karena orang Filistin telah melakukan balas dendam dan telah melakukan balas dendam dengan kedengkian hati untuk menghancurkan dalam permusuhan yang tidak berakhir. Karena itu beginilah firman Tuhan Allah, ketahuilah, aku akan merentangkan tanganku terhadap orang-orang Filistin dan aku akan membinasakan orang-orang Kreta serta menghancurkan sisa-sisa orang pesisir. Jadi asal daripada orang Filistin adalah Pulau Kreta. Ada yang menyebut sebagai Kaftor atau Kaftorim, tetapi bukan orang Arab. Oke, nah bagaimana teman-teman? Sekarang jelaskan kalau tanah Palestina dulu namanya Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak, Yakub atau Israel, dan kepada anak cucunya. Jelas sekali ya. Dan kemudian dikatakan bahwa orang yang ada di wilayah Palestina sekarang, apalagi yang ada di wilayah Gaza itu, bukanlah orang Filistin dahulu. Ya kan? Karena orang Filistin dahulu itu adalah orang yang datang dari Kreta. Ya, jelasnya dari Yunani. Dan mereka datang ke tanah Palestina atau tanah Kanaan itu. Lalu kemudian mereka akhirnya punah. Lalu kemudian dikatakan bahwa ada Arab yang akhirnya masuk ke wilayah Gaza ini, ke wilayah Palestina ini, menetap di sana. Sehingga akhirnya mereka banyak yang mengklaim bahwa tanah Palestina, wilayah Gaza dan Yerusalem itu adalah milik mereka. Apalagi karena di sana sudah didirikan yang namanya Kubah Emas, ya, dan juga Masjid Al-Aqsa. Padahal kalau kita melihat dengan apa yang menjadi penjelasan dari seorang Pak Bambang Nursena, dahulu kala di tempat di mana ada Kubah Emas sekarang dan juga Masjid Al-Aqsa itu sudah pernah dibangun Bait Allah oleh seorang raja, Salomo, anaknya Daud. Lalu kenapa sekarang ada saudara-saudara kita yang dari Arab, bahkan juga termasuk muslim-muslim yang ada di Indonesia, mungkin tidak semuanya, yang mengklaim itu adalah milik mereka yang diperebutkan oleh orang Israel. Nah, ini terjadi karena mereka tidak mengerti soal sejarah. Maka sebab itu teman-teman, ya, saya mau kita terus mengerti akan sejarah tentang orang Israel ini. Maka sebab itu mari kita akan melihat saja sampai habis apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Rubin Adi Abraham di sini. Dan ini dia. Dan lebih jauh kita akan melihat tentang lahirnya kembali negara Israel. Saudara, setelah ribuan tahun terserak-serak ke seluruh negara dan tidak ada di Kanaan, tanah perjanjian, pada abad yang ke-19 mulai muncul gerakan Zionisme, artinya kembali ke Sion, salah satu gunung di Israel. Theodor Herzl adalah orang yang menulis buku Der Judenstaat atau negara Yahudi, di mana dia merindukan ada sebuah wilayah di mana orang-orang Yahudi bisa membangun negara di sana. Dia memikirkan mungkin Uganda kah atau Argentina. Tapi kemudian orang lain bernama Chaim Weizmann yang kemudian menjadi presiden Israel yang pertama berkata, kami tidak ingin Uganda, Argentina, London, Paris. Kami hanya ingin kembali ke tanah Kanaan. Karena itulah tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel yang pertama, yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama airport di Tel Aviv, setuju bahwa Israel harus kembali ke Palestina. Maka setelah Perang Dunia Pertama, Britain atau Inggris sebagai pemenang perang menjadi pelaksana mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Dan tahun 1917, seorang pemimpin Inggris di daerah itu
memproklamirkan apa yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, di mana intinya Inggris mendukung adanya negara Yahudi di Palestina. Dan kemudian tahun 1947, Persatuan Bangsa-Bangsa membagi Yahudi Palestina dan Arab Palestina untuk tinggal di daerah tanah Kanaan itu. Jadi ada dua bangsa, Yahudi dan Arab, tinggal di daerah yang disebut Palestina. Nah, perlu dicatat bahwa Persatuan Bangsa-Bangsa menyebut lagi istilah Palestina bukan sebagai bangsa. Jadi mereka tidak bilang bangsa Palestina, tapi itu daerah, nama teritorial disebut sebagai Palestina. Nah, setelah pembagian Yahudi Palestina dan Arab Palestina tahun 1947, segera Israel memproklamirkan kemerdekaan tanggal 14 Mei 1948. Negara-negara Arab tidak setuju dengan pembagian itu karena mereka ingin satu-satunya penguasa adalah Arab Palestina. Mereka tidak ingin ada Israel. Dan karena itu terjadi perang antara negara-negara Arab mengepung Israel. Tapi ternyata perang 1948 itu dimenangkan oleh Israel. Bahkan wilayah Israel menjadi lebih luas karena mereka menang perang dan menduduki banyak daerah. Itulah sebabnya muncul kembali negara Israel. Dan ini merupakan tanda zaman. Sebab kalau kita baca apa yang Yesus sampaikan dalam Matius 24 ayat 32-33, dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu melambangkan Israel. Kalau Indonesia mungkin pohon beringin, begitu saudara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Berarti munculnya kembali negara Israel di Palestina menjadi tanda kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Sekarang kita lihat asal mula kata Palestina. Ada seorang kaisar Romawi yang kejam bernama Hadrian. Hadrian ini sangat membenci Israel. Sehingga kemudian ketika dia menduduki daerah itu, dia mengganti nama Israel menjadi Syria Palestina. Supaya orang tidak ingat lagi kepada nama Israel. Bahkan Yerusalem yang telah dijadikan ibu kota oleh Daud mungkin 3.000 tahun yang lalu, diganti namanya menjadi Aelia Capitolina. Nah, ketika Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 membagi tanah itu menjadi dua, Arab Palestina dan Yahudi Palestina, Yasser Arafat dari Arab Palestina ini memakai kata Palestina untuk organisasi yang dia bentuk sebagai PLO, Palestine Liberation Organization. Dan tujuan menggunakan kata Palestina ini juga sebagai alasan politik agar negara-negara Arab mau bersama-sama melawan Israel. Nah, oke, bagaimana sekarang? Udah jelas apa belum? Saya pikir udah jelas ya. Kalau belum jelas, ayo tonton berulang-ulang. Ya jelas saja teman-teman ya. Berhubung karena tanah Palestina yang dulu namanya adalah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub atau Israel dan kepada seluruh anak cucunya ke depan, maka wajar kalau misalnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sampai saat ini mau menduduki tanah itu. Ya, karena itu adalah tanah yang dijanjikan untuk mereka. Ya, jadi kalau misalnya ada yang sampai sekarang masih mengklaim itu adalah tanah milik mereka, tanah milik Palestina, padahal mereka datangnya dari Arab, bagaimana ceritanya bisa nyambung? Itu adalah tanah kalian, itu adalah milik kalian. Kalian hanya pendatang di sana. Ya. Sedangkan orang Israel itu adalah memang ya orang yang dijanjikan oleh Tuhan Allah akan menduduki, ya akan menguasai, atau dengan kata lain mereka lah yang menjadi pemilik daripada tanah Palestina atau tanah Kanaan itu. Jelas sekali. Jadi kalau misalnya ada gerakan Zionis itu adalah merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh keturunan daripada Abraham. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Jelas ini bukan masalah agama. Ini harus kita ketahui terlebih dahulu teman-teman ya. Ini bukan masalah agama. Tetapi ini masalah bagaimana ketika Tuhan Allah menjanjikan tanah kepada Abraham dan keturunannya. Dan itulah tanah Kanaan namanya dulu dan sekarang yang namanya adalah Palestina. Jadi apakah salah mereka melakukan itu? Tentunya secara Alkitabiah orang Israel tidak salah ketika mereka mau kembali ke tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada mereka. Ayo
Kita lihat lagi sampai selesai apa yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Ruben Adi Abraham. Bahkan sebetulnya pada tahun 1988, Palestina itu sudah pernah mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Tapi status kemerdekaannya masih diperdebatkan dan masih mengambang sampai hari ini. Saudara-saudara, memang sejak itu ada yang berusaha mengaitkan lagi Palestina ini dengan bangsa Filistin yang datang lebih awal ke Kanaan daripada bangsa Israel. Padahal, ini penting, cikal bakal orang Palestina kini adalah orang Arab. Yang semula adalah bangsa nomaden di padang pasir, dewa kunonya adalah Mun, dewa bulan. Sedangkan Filistin itu dewanya dewa ikan karena mereka bangsa pelaut dari Eropa, dari Pulau Kreta, Yunani, dan bukan dari Arab. Mirip-mirip sih namanya Filistin dan Palestina, tapi tidak ada kaitannya. Nah, pada perang 6 hari pada tahun 1967 Israel merebut tanah yang dipersengketakan di Palestina itu dari Yordania dan jalur Gaza dari Mesir. Jadi sebetulnya tidak ada negara Palestina merdeka yang menduduki tanah Gaza dan juga bagian yang selama ini dikuasai oleh Yordania. Itu diambil dari negara Yordania dan Mesir, bukan dari PLO. Nah saudara, selanjutnya kita melihat kembalinya orang Israel ke tanah perjanjian atau kembalinya orang Yahudi ke tanah Israel. Setelah hampir 19 abad terpencar, mereka kembali ke Israel. Ini disebut sebagai gerakan Aliyah. Kembali ke Israel, kembali ke Sion. Mika 2 ayat 12 misalnya mencatat, Aku Tuhan akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub atau Israel. Aku akan menghimpun sisa-sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padang, sehingga ramai dengan manusia. Nah saudara sekalian, sejak dimulainya gerakan Zionisme ini, maka orang-orang mulai berdatangan. Bahkan ratusan ribu orang mulai balik dari Eropa, dari Rusia, dan beberapa negara yang lain. Terutama karena peristiwa pembantaian lebih kurang 6 juta orang Yahudi, termasuk 1,5 juta anak kecil, oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Hitler pada Perang Dunia Kedua. Dan mereka merasa tidak ada negara yang aman untuk mereka tinggal selain mereka kembali kepada tanah Kanaan yang pernah Tuhan janjikan kepada mereka. Karena itu mereka balik ke Israel. Dan pada waktu Israel mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 14 Mei 1948, hanya ratusan ribu orang Yahudi yang ada di sana. Tapi kini lebih kurang 6,5 juta orang Yahudi telah tinggal di Israel. Sedangkan orang-orang Arab yang tinggal di Palestina sekarang itu hampir 5,5 juta. Tapi mereka tersebar di Gaza yang dikuasai Hamas, kemudian Ramallah, Bethlehem, Hebron, Yerusalem Timur, dan lain-lain yang lebih banyak dikuasai oleh Fatah. Nah saudara-saudara, di Kanaan atau di Palestina pada zaman modern ini hanya ada satu negara sebetulnya, Israel. Tapi ada daerah otorita khusus yang diduduki oleh Arab Palestina itu. Makanya konfliknya berkepanjangan karena dalam satu wilayah di mana yang berkuasa adalah orang-orang Yahudi Israel, ada bagian-bagian yang terpisah-pisah di mana komunitas Arab tinggal di sana dan menyebut diri sebagai Palestina. Konflik ini akan berkelanjutan sampai pada akhir zaman dan mengarah pada 2 perang besar di akhir. Nah, jadi sekian aja dulu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh seorang Pak Pendeta Ruben Adi Abraham mengenai sejarah Palestina Israel ini ya, dan semoga saja bisa kita mengerti ya, karena ketika kita tidak mengerti akan hal ini tentunya kita tidak akan menerimanya ya kan, apalagi masih ada yang sampai sekarang hanya mempunyai rasa iba, hanya mempunyai rasa kemanusiaan, hanya mempunyai hati nurani untuk salah satu pihak saja, sedangkan kepada pihak yang lain mereka tidak mempunyai hati nurani, ya kan? Iya dong, jelas saja banyak dari Indonesia ini yang menyerukan untuk mengirimkan donasi kepada mereka yang sedang melawan bangsa Israel. Siapa itu? Apakah itu perwakilan dari Palestina? Dikatakan oleh seorang presiden Palestina yang sedang berkuasa saat ini, yaitu Mahmud Abbas, bahwa kelompok militan Hamas itu tidaklah mewakili dan tidaklah mempresentasikan warga Palestina secara keseluruhan. Jadi, kepada siapakah nantinya donasi ini akan sampai?
ya kan? Sedangkan ya, yang pertama sekali melakukan serangan di bulan Oktober ini itu adalah mereka dari kelompok Hamas. Ya, mereka menyerang secara mendadak dan itu sangat tidak manusiawi. Kenapa? Karena mereka orang Israel, orang-orang Yahudi sedang merayakan hari Sukkot mereka. Dan saya pikir ini justru hal yang biadab yang mereka lakukan. Orang yang sedang beribadah, orang yang sedang memuji-muji Tuhannya, oleh karena sukacita mereka, mereka serang juga. Dan teman-teman, ini kan banyak terjadi di Indonesia. Ya, kita umat-umat Kristen seringkali mengalami yang namanya persekusi. Ketika kita mau beribadah, mereka mengganggu kita. Berhubung karena katanya nih gedung di mana kita beribadah sebagai orang Kristen belum mendapatkan izin. Ya, nanti kalau misalnya udah mendapatkan izin, lagi-lagi juga tidak diizinkan untuk mendirikan bangunan gereja. Nah, jadi ini mirip-mirip juga dengan apa yang terjadi di Indonesia. Kita mau beribadah tetapi mereka tidak memperbolehkan. Hamas sama halnya ketika mereka melakukan serangan di tanggal 7 itu, yang akhirnya sampai sekarang kita mendengarkan ada sekitar 1.400 yang sudah meninggal dunia. Apakah ada hati nurani mereka untuk berbelas kasihan kepada warga sipil Israel? Tidak ada sama sekali. Karena mata pikiran mereka hanya tertuju untuk membantu kelompok Hamas. Kenapa bisa demikian? Saya tidak bisa menjawabnya pada kesempatan ini. Oke, jadi sekian saja dulu untuk siang hari ini teman-teman. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.